Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab tentang standarisasi jaringan. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Adapun kegunaan dari standarisasi adalah yang pertama, untuk dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya adalah sebuah handphone. Handphone agar dapat digunakan oleh semua orang, oleh banyak orang, maka handphone harus memenuhi standarisasi. Misalnya harus mempunyai frekuensi sinyal, memiliki kartu SIM, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Contohnya, kumpulan komputer pada satu vendor yang sama terhubung ke dalam suatu jaringan lokal. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Adapun di dalam bab ini kita membahas dua model dari standarisasi jaringan, yaitu yang pertama OSI model dan TCP/IP model. Yang pertama kita akan membahas OSI model dulu. OSI model atau model interaksi sistem terbuka adalah model konseptual yang mengkarakterisasi dan membakukan fungsi komunikasi telekomunikasi atau sistem komputasi tanpa memperhatikan struktur internal dan teknologi yang mendasarinya. Adapun tujuannya adalah interoperabilitas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol komunikasi standar. Model ini membagi sistem komunikasi menjadi lapisan abstraksi. Model referensi jaringan terbuka (OSI) atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection, dan model ini juga disebut dengan model 7 lapis OSI karena lapisannya ada 7. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu, pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk mendukung protokol OSI Reference Model dalam solusi jaringan pemerintahan pada tahun 1980-an. Dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan Government Open System Interconnection Profile atau biasa disebut GOSIP. Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1995 dan implementasi jaringan yang menggunakan OSI Reference Model jarang dijumpai di luar Eropa. OSI Reference Model pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang dapat digunakan dalam dunia nyata, semacam TCP/IP, DIGNet, dan IBM System Network Architecture atau biasa disebut SNA, memetakan tumpukan protokol mereka ke OSI Reference Model. OSI Reference Model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi. Ini adalah lapisan-lapisan dari model OSI. Pada lapisan pertama, yaitu
bernama lapisan physical layer, yang mana berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lalu di lapisan kedua ada data link layer, yang mana fungsinya yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan beroperasi. Lalu di lapisan ketiga ada network layer, yang mana berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Pada lapisan keempat dinamakan dengan transport layer, yaitu berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Pada lapisan kelima, yaitu dinamakan session layer, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, lapisan ini juga dilakukan untuk resolusi nama. Lalu lapisan yang keenam, yaitu presentation layer, yaitu berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu jaringan yang terakhir, yaitu jaringan yang ketujuh, adalah application layer, yang mana berfungsi untuk antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Itulah adalah lapisan-lapisan atau layer dari model OSI. Selanjutnya kita masuk ke model TCP/IP. Model TCP/IP adalah versi singkat dari model OSI. TCP merupakan model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip. Ia dikenal dengan TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet, yang merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Adapun protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau biasa disebut WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja.
Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang biasa disebut dengan alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem yang berbeda, misalnya Microsoft Windows dan Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan terhadap model referensi OSI, meski tidak secara langsung. Dan 4 lapis ini kadang-kadang disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model, mengingat TCP/IP merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setiap lapisan yang dimiliki oleh kumpulan protokol suite atau TCP/IP diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Adapun protokol utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah protokol lapisan aplikasi atau application layer, yang mana berguna untuk bertanggung jawab dalam menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Lalu di lapisan yang kedua ada lapisan antar host atau transport layer, yang berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Yang selanjutnya adalah lapisan internet working atau internet layer, yang bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan atau routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Selanjutnya adalah lapisan antarmuka jaringan atau network access layer, yang bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Dikarenakan TCP/IP adalah serangkaian protokol di mana setiap protokol melakukan sebagian dari keseluruhan tugas komunikasi jaringan, maka tentulah implementasinya tak lepas dari arsitektur jaringan itu sendiri. Adapun arsitektur rangkaian protokol TCP/IP mendefinisikan berbagai cara agar TCP/IP dapat saling menyesuaikan. Karena TCP/IP merupakan salah satu lapisan protokol model OSI, berarti hierarki TCP/IP merujuk kepada 7 lapisan OSI tersebut. 3 lapisan teratas biasa dikenal sebagai upper level protocol, sedangkan 4 lapisan terbawah dikenal sebagai lower level protocol. Tiap lapisan berdiri sendiri, tetapi fungsinya dari masing-masing lapisan bergantung dari keberhasilan operasi layer sebelumnya. Sebuah lapisan pengirim hanya perlu berhubungan dengan lapisan yang sama di penerima. Jadi misalnya lapisan data link menerima hanya berhubungan dengan lapisan data link pengirim, selain dengan satu layer di atas atau di bawahnya. Misalnya lapisan network berhubungan dengan lapisan transport di atasnya atau dengan lapisan data link di bawahnya. Seperti itu. Dan model dengan menggunakan lapisan ini merupakan sebuah konsep yang penting, karena suatu fungsi yang rumit yang berkaitan dengan komunikasi dapat dipecahkan menjadi sejumlah unit yang lebih kecil. Tiap lapisan bertugas memberikan layanan tertentu pada lapisan di atasnya dan juga melindungi lapisan di atasnya dari rincian cara pemberian layanan tersebut. Tiap lapisan harus transparan sehingga modifikasi yang dilakukan atasnya tidak akan menyebabkan perubahan pada lapisan yang lain. Lapisan menjalankan perannya dalam pengalihan data dengan mengikuti peraturan yang berlaku untuknya dan hanya berkomunikasi dengan lapisan yang setingkat. Akibatnya, sebuah layer pada satu sistem tertentu hanya akan berhubungan dengan lapisan yang sama dari sistem yang lain. Proses ini dikenal sebagai peer process.
Dalam keadaan sebenarnya tidak ada data yang langsung dialihkan antar lapisan yang sama dari dua sistem yang berbeda. Lapisan atas akan memberikan data dan kendali ke lapisan di bawahnya sampai lapisan yang terendah dicapai. Antara dua lapisan yang berdekatan terdapat interface atau antarmuka. Nah, interface ini mendefinisikan operasi dan layanan yang diberikan olehnya ke lapisan yang lebih atas. Tiap lapisan harus melaksanakan sekumpulan fungsi khusus yang dipahami dengan sempurna. Himpunan lapisan dan protokol ini dikenal sebagai arsitektur jaringan. Nah, ini adalah lapisan-lapisan dari TCP/IP dan OSI. Yang mana TCP/IP terdapat 4 lapisan dan OSI model terdapat 7 lapisan. Nah, ini merupakan protokol-protokol di dalam OSI model dan TCP/IP model dalam setiap lapisannya. Sekian dari saya, terima kasih.